Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi, berdialog, serta sharing-sharing kepada Anda semuanya. Selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Tetap semangat untuk terus berkarya dan terus belajar. Tahun 2022 merupakan tahun yang paling bersejarah di dunia sepak bola. Karena di tahun 2022 ini kita semua yang suka sepak bola itu ternyata bisa menyaksikan pertandingan sepak bola yang paling prestisius di dunia. Apalagi kalau bukan FIFA World Cup 2022. Ya, keberlangsungan dan keseruan Piala Dunia yang bisa kita saksikan saat ini ternyata pertama kali bisa diadakan di negara Timur Tengah, salah satu negara yang kaya raya, yaitu Qatar. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia yang ke-22. Terhitung sejak tahun 1930 hingga tahun 2022 ini, Piala Dunia bisa kita saksikan dan bisa dihelat sebanyak 22 kali. Terakhir kemarin 2021, 2018 digelar di Rusia. Kemudian saat ini digelar di salah satu negara Timur Tengah untuk pertama kalinya, yaitu di Qatar. Nah, salah satu yang menarik untuk dibahas pada gelaran Piala Dunia tentu adalah piala atau trofinya. Di mana trofi Piala Dunia itu ternyata punya banyak sejarah, yang mana kalau kita bahas pada episode kali ini tentunya akan menarik untuk dibahas. Karena konon katanya trofi Piala Dunia ternyata pernah dicuri sebanyak 2 kali. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya, jangan skip videonya. Piala Dunia atau yang disebut dengan FIFA World Cup merupakan sebuah ajang kompetisi dalam dunia sepak bola yang paling bergengsi atau paling prestisius di muka bumi ini. Pertama kali diadakan di tahun 1930 dan hingga sekarang masih berlangsung. Pada periode antara tahun 1930 hingga tahun 2022 ini tercatat sudah ada beberapa negara yang berhasil menjuarai kejuaraan yang paling prestisius di muka bumi ini. Salah satunya adalah Brazil yang bisa memenangi negara dengan raihan terbanyak atau kampiun terbanyak dalam gelaran Piala Dunia yang tercatat dalam sejarah. Kemudian ada negara Amerika Latin seperti Argentina dan juga beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman. Nah, kalau kita mencermati gelaran Piala Dunia ini, ternyata gelaran Piala Dunia ini pernah dibatalkan karena alasan Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Tepatnya di tahun 1942 dan 1946, gelaran Piala Dunia yang berjarak 4 tahunan itu ternyata dibatalkan karena alasan keamanan. Jadi pada tahun 1942 dan 1946 tidak ada gelaran Piala Dunia karena pada waktu itu Perang Dunia sedang berlangsung. Kemudian kita mengetahui bahwa seluruh peserta-peserta yang dari seantero jagat ini tentunya berusaha untuk bersaing dan menjadi yang terbaik untuk bagaimana bisa masuk kualifikasi dan bisa bergabung dan berkompetisi di ajang Piala Dunia yang sangat membanggakan ini. Tercatat ada sekitar 32 negara yang ingin berkompetisi di ajang Piala Dunia yang berlangsung selama 4 tahunan ini, dan biasanya ada tuan rumah yang akan ditunjuk oleh Presiden FIFA yang selaku pemegang hak bagaimana apa ya istilahnya adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi atau harus dipenuhi oleh tuan rumah sebagai syaratnya. Nah, berbicara tentang Piala Dunia tentunya banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita
ungkap kepada publik dan banyak sekali fakta-fakta yang unik yang bagaimana Piala Dunia itu berlangsung, kemudian keseruan-keseruannya dan banyak sekali fakta-fakta unik di dalamnya. Tetapi kalau kita bahas satu persatu maka tidak akan selesai dalam satu episode ini karena memang banyak sekali fakta-fakta yang sangat menarik dari sisi Piala Dunia, dari sisi pemain ataupun dari sisi negara yang mana kalau kita bahas tentunya akan memakan banyak waktu. Tetapi di episode ini kita akan membahas tentang trofi Piala Dunia yang sangat terkenal itu. Kalau Anda mengetahui bahwa trofi Piala Dunia yang saat ini dipajang itu ternyata adalah trofi yang bukan aslinya, alias itu adalah replika dari trofi yang asli karena memang untuk alasan keamanan. Nah, ternyata menurut sejarah trofi Piala Dunia itu mengalami beberapa pergantian. Dan trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang itu ternyata bukan ke pertama kalinya. Pertama kali trofi Piala Dunia itu ternyata bernama Jules Rimet. Nah, siapa Jules Rimet itu? Jules Rimet itu adalah seorang presiden FIFA yang ketiga. Kemudian nama trofi Piala Dunia pada waktu itu dinamakan Jules Rimet sebagai penghargaan kepada presiden FIFA yang ketiga pada waktu itu yang menjabat terlama. Nah, tahukah Anda bahwa trofi Jules Rimet ternyata dirancang oleh pematung asal Prancis yang bernama Abel Lefleur. Kemudian desain trofi yang sekarang Anda lihat, yang sekarang kita lihat di TV-TV atau di media-media itu ternyata didesain oleh seorang pematung Italia yang bernama Silvio Gazzaniga. Jadi begitulah desain-desain yang perubahan-perubahan desain yang kita bisa lihat dari sekian banyak desain. Ternyata ada dua desain yang sangat terkenal untuk trofi Piala Dunia. Yang pertama bernama Jules Rimet, kemudian yang kedua adalah trofi yang sekarang kita lihat ada beberapa orang yang sedang memegang dunia, kemudian berupa emas dan tentunya tingginya sekitar beberapa sentimeter ya. Nah, kemudian tahukah Anda bahwa ternyata trofi Piala Dunia yang dulu bernama Jules Rimet itu ternyata pernah dicuri 2 kali. Dan sampai saat ini pun belum pernah ditemukan kembali karena memang pencurinya mengaku kalau pencurinya sudah ditemukan, tetapi ternyata pencurinya mengaku sudah dileburkan dan sudah dipisahkan menjadi batangan-batangan emas yang kecil. Jadi serpihan-serpihan emas yang kecil ternyata itu berasal dari trofi Piala Dunia yang pernah dicuri 2 kali. Nah, kapan kejadian pencurian trofi Piala Dunia yang bernama Jules Rimet itu? Ternyata dulu pada tahun 1966 trofi Piala Dunia itu untuk pertama kalinya dicuri. Kenapa dicuri? Ya karena memang pada waktu itu mungkin barangkali belum ada CCTV, keamanan belum ketat seperti sekarang dan mungkin pengamanan pada waktu itu masih belum secanggih zaman sekarang. Nah, pada waktu itu ternyata yang lebih mencengangkan lagi ternyata trofi Piala Dunia yang bernama Jules Rimet itu ternyata dicuri waktu dipajang di Westminster Central Hall. Jadi pada waktu itu kebetulan Inggris ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1966. Dan ternyata ketika trofi Piala Dunia dipajang berhasil dicuri. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi, ternyata kejadian ini terulang kembali di tahun 1983. Tepatnya pada waktu itu dicuri di markas sepak bola Brazil di Rio de Janeiro. Jadi 2 kali ternyata trofi Piala Dunia berhasil dicuri. Dan alangkah lebih mengagetkannya ketika pencurinya berhasil ditangkap dan ternyata pencurinya mengaku bahwa ternyata trofi Piala Dunia itu tidak pernah ditemukan karena memang pencurinya mengaku sudah dihancurkan dalam beberapa kepingan-kepingan emas. Entah ini benar atau tidak, tetapi yang jelas begitulah kronologis kejadiannya. Jadi mungkin barangkali pencurinya itu menyembunyikan trofi Piala Dunia entah di mana, tetapi yang jelas menurut informasi yang dihimpun bahwa trofi Piala Dunia itu tidak pernah ditemukan karena memang sudah hancur dan itu dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 1966 dan juga tahun 1983. Kemudian informasi menariknya lagi adalah ketika Perang Dunia berlangsung, tepatnya ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, ada seorang Italia yang bernama Ottorio Barazzi.
ternyata pada waktu itu Ottavio Barassi pada saat Perang Dunia berlangsung sengaja mengambil trofi Piala Dunia yang bernama Jules Rimet itu, yang pada waktu itu disimpan di salah satu bank di Roma. Kemudian untuk alasan keamanan, pada waktu itu kebetulan seseorang yang bernama Ottavio Barassi yang berasal dari Italia itu menjabat sebagai wakil presiden FIFA pada saat Perang Dunia berlangsung. Dan akibat inisiatifnya untuk mengamankan dan mengambil trofi Piala Dunia yang pada waktu itu masih disimpan di salah satu bank di Roma, kemudian si Ottavio Barassi ini mengambil trofi Piala Dunia itu dan sengaja disembunyikan di bawah kamar tidurnya, tepatnya di rak sepatu. Nah, kemudian selama Perang Dunia berlangsung, ternyata trofi Piala Dunia itu sedang berada di rumah Ottavio Barassi yang kebetulan pada saat itu sedang menjabat wakil presiden FIFA. Dan alangkah ajaibnya, ternyata ketika trofi Piala Dunia itu berhasil dipindahkan ke salah satu kamar tidur atau kamar tidurnya dan disimpan di rak sepatunya, ternyata aman-aman saja trofi Piala Dunianya. Tidak ada kelecetan satupun, tidak ada pencurian satupun, dan ternyata setelah Perang Dunia usai, ternyata trofi Piala Dunia itu ternyata bisa dikembalikan lagi di Bank Roma. Kemudian bukan Bank Roma Haji ya, artinya di salah satu bank yang ada di Roma. Tetapi alangkah mengagetkannya, ternyata bank di Roma yang menyimpan trofi Piala Dunia itu hancur akibat Perang Dunia yang saat itu berlangsung. Jadi seandainya tidak ada Ottavio Barassi yang pada saat itu mempunyai inisiatif untuk mengambil trofi Piala Dunianya dan menyimpan di salah satu kamar tidurnya, apalagi di rak sepatunya, maka bisa dipastikan trofi Piala Dunia pada saat itu akan hancur. Dan kalau hancur, mungkin kita tidak akan pernah bisa menyaksikan trofi Piala Dunia yang saat ini bisa kita saksikan betapa megahnya. Dan akibat kejadian itu, jadi akibat kejadian rentetan peristiwa tadi, maka diputuskan trofi Piala Dunia yang kemudian diberikan kepada negara pemenang itu hanya replika saja, sedangkan yang asli itu disimpan di salah satu tempat ya yang berada di Zurich, tepatnya di Swiss, untuk alasan keamanan. Karena memang trofi Piala Dunia itu memiliki banyak sejarah. Tentunya masih banyak sejarah-sejarah lagi yang kalau diungkap tentunya akan menghabiskan banyak waktu, tetapi menurut rentetan sejarah begitulah kronologis kejadian trofi Piala Dunia ternyata pernah hilang selama 2 kali. Dan alangkah lebih uniknya, ketika itu Perang Dunia Kedua berlangsung, trofi Piala Dunia ternyata dipindahkan di salah satu kamar tidur wakil presiden FIFA yang bernama Ottavio Barassi, dan ternyata disimpan di rak sepatunya dan ternyata aman hingga Perang Dunia usai. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada Anda agar kita selalu waspada, apalagi di zaman yang sudah seperti sekarang ini banyak sekali pencurian-pencurian. Tentunya kita harus waspada untuk menyimpan barang-barang berharga kita. Mari kita jadikan momen Piala Dunia ini menjadi momen untuk menyatukan bangsa Indonesia, untuk menyatukan semua hobi-hobi kita. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi intimidasi, dan tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan kaum-kaum tertentu. Mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi pemenang adalah mencerminkan sebagai pemenang sejati. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.